Pemirsa, puluhan warga desa Sibangor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara dilarikan ke rumah sakit akibat semburan gas beracun. Beberapa warga kritis dan lainnya sesak napas. Kepanikan dan isak tangis menyelimuti ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga desa Sibangor Julu ini harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan massal akibat kebocoran gas beracun. Sebagian warga ini bahkan kondisinya kritis. Warga yang terkena dampak gas beracun tak hanya orang dewasa, bayi dan balita juga tak luput menjadi korban. Sebagian besar korban keracunan merupakan warga yang sedang beraktivitas di sawah yang berjarak 1 km dari lokasi sumur yang mengalami kebocoran. Dari pembangkit itu juga? Iya, dari pembangkit Welfare Tank. SMGP itu ya? Iya. Ini masih tadi di sawah. Ibu saya juga di sawah. Saya juga tadi di sawah. Oh, rata-rata yang di sawah ini yang merasakan itu? Di sawah, iya. Sementara pihak BPBD Mandailing Natal mengaku masih terus mendata dan mengevakuasi warga yang mengalami keracunan cukup parah dan diperkirakan jumlah korban keracunan masih akan bertambah. Jadi ada bocor dari kalpet yang di Sibangor Julu. Sehingga sampai saat ini di rumah sakit ini sudah ada 16 korban. Kebocoran gas dari sumur panas bumi PLTP Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP kembali terjadi Minggu pagi saat karyawan perusahaan melakukan pengeboran sumur di Welpet Tanggo. Akibat kebocoran tersebut, gas beracun dan lumpur menyembur ke udara dan mencemari tanah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pekerja tewas akibat kebocoran gas di pabrik pengolahan makanan beku berbasis susu di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah pekerja lainnya juga sesak nafas. Satu pekerja yang tewas akibat keracunan gas dievakuasi petugas Sudin Bulkarmat beserta petugas PMI Jakarta Utara. Sementara pegawai yang berada di dekat lokasi kebocoran dievakuasi keluar pabrik. Beberapa pegawai sesak nafas dan ada yang harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Polisi telah datang ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kebocoran gas. Sementara jenazah pegawai yang meninggal dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Belum ada keterangan resmi dari manajemen perusahaan terkait insiden ini. Saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Posisi korban yang meninggal itu di mana, Pak? Adanya di atas, di lantai 2. Di pusat kebocoran itu? Iya, di pusat kebocoran. Karena beliau pada saat itu sedang bekerja dan ingin menutup kebocoran. Tapi karena kebocorannya sudah cukup besar, sudah cukup meluas, 2 orang yang bekerja di sana. 1 orang berhasil turun, yang 1 tidak berhasil. Sementara yang 1 berhasil sudah dibawa ke 15 rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Kobaran api menghanguskan 15 rumah di Jalan Batu Ceper, Jakarta Pusat Minggu pagi. Sebanyak 26 mobil pemadam kebakaran dan 110 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah rumah penduduk yang kosong. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api merambat ke sejumlah bangunan lainnya. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena petugas mengalami sejumlah kendala. Masih awal dari masyarakat, ada salah satu rumah warga yang kosong. Ini terjadi korsleting listrik di situ ya, sehingga menimbulkan api yang besar gitu. Nah kemudian 10 menit kemudian kami tiba di TKP, api sudah membesar. Dan saat ini untuk perambatan ke rumah warga sudah bisa kita padamkan. Dan saat ini masih ada salah satu ruko yang masih terdapat penyalaan. Hal ini kenapa masih penyalaan? Karena memang di dalam ruko tersebut yang terbakar adalah spare part dan oli-oli mobil gitu ya. Nah saat ini kami sudah menangani pemadaman tersebut.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sejumlah warga yang menjadi korban pun telah dievakuasi. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Raga Firdaus, Sigit Aryo, iNews melaporkan. 3 orang yang diduga sebagai pelaku pengerusakan tembok Keraton Surakarta, Jawa Tengah diperiksa. Tembok yang dirusak dengan alat berat sepanjang 100 meter tersebut merupakan cagar budaya. Tembok sepanjang 100 meter dan dengan ketebalan 2 meter yang dirusak ini berada di kampung Rapyak Kulon, Kecamatan Kartasura. Tembok keraton yang merupakan cagar budaya ini dihancurkan dengan alat berat pada hari Kamis lalu. Pembongkaran tersebut diduga dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan menyuruh operator eskavator. Polisi memeriksa pemilik lahan dan juga operator alat berat. Sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyerahkannya ke penyidik Balai Pelestari Cagar Budaya. Ada suatu bentuk perbuatan melawan hukum ya terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian karena yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya ini sesuai pasal 100 adalah teman-teman dari BPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya, maka nanti untuk penanganan lebih lanjutnya akan ditangani oleh teman-teman BPNS, tapi tentunya kita akan tetap memberikan backup, koordinasi dan asistensi sebagaimana nanti yang diperlukan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga berdesakan vaksin booster berhadiah minyak goreng di 3 Raksa Kabupaten Tangerang, Banten. Membludaknya peserta vaksinasi membuat warga saling dorong dan terjepit di dalam antrean. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan di sentra vaksinasi booster di Gedung Serbaguna Kecamatan 3 Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam. Membludaknya peserta vaksinasi membuat warga yang sudah antre berjam-jam ini tak sabar dan berusaha merangsek masuk hingga membuat sejumlah ibu-ibu sempat terjepit di dalam antrean. Namun aksi saling dorong ini usai setelah petugas yang kewalahan akhirnya mempersilahkan peserta vaksinasi booster ini masuk satu persatu. Selain digunakan sebagai syarat untuk mudik lebaran, adanya hadiah 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram beras membuat warga antusias mengikuti vaksin booster ini. Insya Allah mau mudik. Kemana tuh, Bu? Pangandaran. Oh, Pangandaran. Buat hadiah apa, Bu? Seneng nggak, Bu? Dapat minyak goreng? Minyak goreng, dapat. Alhamdulillah senang soalnya lagi langka. Masyarakat yang divaksin kita juga berikan bantuan paket sembako. Ini dari PCNU dan Polresta bekerja sama sehingga masyarakat bisa menarik masyarakat untuk melaksanakan vaksin khususnya booster, yang mana kebutuhan booster masyarakat sekarang ini untuk kegiatan mudik. Vaksinasi booster yang sudah digelar sejak Kamis di 5 tempat berbeda ini menargetkan 7.000 warga. Sejak vaksinasi booster dijadikan syarat mudik lebaran, membuat sentra vaksinasi Polresta Tangerang membludak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemerintah terus berupaya untuk menekan harga minyak goreng di pasaran. Salah satunya adalah dengan menutup keran ekspor minyak goreng mentah agar produksi dalam negeri meningkat. Kelangkaan yang berdampak pada tingginya harga minyak goreng berujung pada keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng hingga waktu yang belum ditentukan. Larangan ekspor ini diharapkan bisa meningkatkan pasokan dalam negeri dan menekan harga minyak goreng di pasaran. Telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jauh sebelum Presiden Joko Widodo, pembahasan sudah dilakukan Menteri Perdagangan dan Komisi 6 DPR saat rapat kerja 17 Maret lalu. Saat itu, Lutfi memilih opsi untuk menutup keran ekspor CPO untuk menstabilkan harga minyak goreng. Kita sebagai pemerintah, saya sebagai pemerintah tidak bisa kalah dari mafia apalagi spekulan-spekulan yang merugikan rakyat. Itu saya jamin. Nah,
sekarang kita lihat bagaimana permasalahan daripada kebijakan yang diutarakan tadi katanya berganti-ganti. Yang saya katakan kesalahan yang saya tidak bisa prediksi dari saya itu adalah memprediksi bahwa akan terjadi perang yang membuat harga-harga loncat. Itu saya akui sepenuh hati dari hati yang paling dalam. Gayung pun bersambut. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana menjadi tersangka dugaan suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Selain Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kejaksaan Agung juga menetapkan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kendaraan pemudik mulai memadati Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Sore.